Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya percaya saudara pasti akan berkata luar biasa, sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa. Hari Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Mei 2020, dan GBI Rema Ilahi telah mengadakan kebaktian secara live streaming sudah 13 kali ibadah raya dengan minggu ini. Kami masih tetap melayani di hari Minggu untuk saudara masing-masing di rumah, baik jemaat GBI Rema Ilahi Harmoni, Duta Bandara, Kapuk Raya, maupun jemaat Tuhan di live channel ini, dimanapun Anda berada di hari Minggu yang berbahagia ini, untuk kita bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Cuman satu yang saya takuti, saudara mungkin sudah menikmati ibadah di rumah, saudara tidak lagi mau ke gereja lagi. Habis ibadah di rumah sudah enak. Mungkin saudara bisa sambil minum kopi, mungkin sambil tiduran di tempat tidur, mungkin atau bajunya sih rapi, tapi celananya pakai celana pendek. Memang sekarang ini pintu gereja tertutup. Saudara harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kalau pintu gereja sudah dibuka kembali, kembalilah saudara ke gereja masing-masing. Jangan saudara lupakan itu. Saya sangat percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bekerja sangat spesial. Tuhan sedang bekerja sangat khusus. Kita belum mengerti, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Yang cuman kita bisa lakukan adalah sabar dan menunggu. Karena kita menikmati hari-hari dengan tetap di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, sekolah, dan belajar di rumah. Apa saja yang kita lakukan di rumah. Karena saya percaya keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Haleluya. Mari sekarang kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kita buka Alkitab kita di kitab Mazmur. Kita buka Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Kata hajar artinya pukul, dengan tujuan supaya jera. Kata hajar biasanya memiliki pengertian negatif, dilakukan karena kesabaran yang sudah habis, kejengkelan yang memuncak, sudah tidak bisa dikasih tahu dengan perkataan lagi, dan lain sebagainya. Tetapi hajaran yang dilakukan Tuhan berbeda dengan yang dilakukan manusia. Dihajar Tuhan itu bukan karena Tuhan sudah habis kesabarannya, tetapi Tuhan mau melakukan dengan tujuan kebaikan bagi umatnya. Hajaran Tuhan bersifat mendidik. Tuhan tidak pernah menyerah dan berhenti untuk menghajar umatnya sampai rencananya digenapi. Tuhan Yesus mengajar umatnya untuk menuntunnya ke dalam pertobatan. Hajaran Tuhan bisa melalui masalah, penderitaan, atau pergumulan yang akhirnya menyadarkan umatnya dari kesalahan yang telah diperbuat dan takut untuk berbuat dosa lagi. Kalau kita saat ini sedang dihajar Tuhan, mengucap syukurlah dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Semua untuk kebaikan kita, untuk menyadarkan dari dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Tuhan Yesus mengajar bukan karena benci dengan kita, tetapi Tuhan Yesus membenci dosa-dosa kita. Sebagai anak Tuhan yang untuk mendapatkan kasih-Nya, kita perlu mendapatkan hajaran darinya. Kita tetap beriman bahwa hajaran Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Seperti di kitab Mazmur. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Firman ini berkata bahwa Tuhan adalah wujud kasih-Nya. Tuhan menghajar anak-anaknya itu sebagai wujud kasih-Nya yang membawa kita pada kedewasaan iman. Hajaran tersebut dapat berupa penderitaan dan kesesakan, serta kegagalan dan penyakit, sehingga kita dapat mempunyai kematangan rohani. Tuhan tidak akan membuat kita celaka dengan hajaran tersebut. Di kitab Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hajaran Tuhan juga mengingatkan kita akan dosa-dosa kita dan agar kita bertobat.
Banyak orang yang menerima ajaran tersebut merasa kecewa dan memberontak kepada Tuhan tanpa mau tahu bahwa Tuhan menyesahkan mereka yang diakuinya sebagai anak, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan juga menggunakan kuasa roh-Nya dalam firman-Nya untuk mengajar ketidakpercayaan dan memurnikan roh kita agar menjadi kuat dan tidak terhukum. Biarlah firman memperbaiki kita dan membuang nafsu yang akan menyesatkan kita. Di fase ini, kebanyakan orang Kristen lebih suka belajar tentang berkat, kuasa, kesembuhan, karunia, dan topik-topik yang lain yang tidak menuntut kematian daging kita. Itu sebabnya memang benar. Ada semua itu di Alkitab. Namun kita juga harus belajar secara menyeluruh isi Alkitab. Sebab bila tidak, maka akan terjadi sebuah ketidakseimbangan di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan mau kita memiliki dasar kerohanian teguh dan bertumbuh menuju kedewasaan rohani, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di dalam kitab Ibrani 12, mari kita buka firman Tuhan di Ibrani 12. Ya, Ibrani 12 ayat 5. Kita baca sama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Kita sebagai anaknya, Tuhan menganggap kita sebagai anak. Jadi jangan menganggap enteng setiap teguran atau didikan Tuhan. Di ayat 6, karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyesahkan artinya memukul. Jadi Tuhan memukul anak-anaknya karena Dia mengasihinya. Di ayat 7 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi seorang bapa yang baik, dia akan menegur, dia akan menghajar, memberi didikan buat anak-anaknya. Di ayat 8 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau saudara mau dianggap anak, terimalah teguran dari Tuhan. Jangan kau lari. Karena saya percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita dihormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mengapa Tuhan perlu mengajar dan menyesakkan orang yang dikasihinya? Apakah karena Dia adalah Tuhan yang kejam dan senang melihat kita menderita? Tujuan Tuhan mengajar kita adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Di Ibrani 12 ayat 11, ya, ayat selanjutnya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, mengapa Tuhan perlu mengajar dan menyesakkan orang yang dikasihinya? Apakah karena Dia adalah Tuhan yang kejam dan senang melihat kita menderita? Tidak. Tujuan Tuhan mengajar kita adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini, firman Tuhan ini dia menyadarkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus siap untuk dihajar guna memperoleh kedewasaan iman. Sebagai pengikut Kristus kita harus berani dan bersedia memikul salibnya. Apakah pada waktu dipukul oleh Tuhan akan terasa sakit? Tentu saja terasa sakit ketika kita dipukul. Namun justru rasa sakit itu yang membuat kita bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Izinkan rasa sakit itu untuk melakukan tugas penyucian dan pemurnian di dalam kerohanian kita. Hanya lewat rasa sakit itulah kita bertumbuh menjadi dewasa rohani dan memiliki kebijakan ilahi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi yang saya tahu, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bagian yang firman yang kita baca tadi adalah suatu contoh yang mudah supaya kita mengerti artinya apabila kita dihajar oleh Tuhan. Saudara, nasihat di atas mengatakan Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya sebagai seorang ayah mengajar anaknya. Seorang ayah mengajar anaknya menurut apa yang dianggapnya baik. Demikian kata Alkitab. Tetapi ayah kita di surga mengajarkan kita supaya kita menjadi baik dan beroleh bagian di dalam kekudusannya. Di sini kita melihat suatu tujuan akhir yang sangat tinggi nilainya. Saudara, kita dihajar oleh Tuhan supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Allah. Tujuan ini memberi pengharapan yang sangat menghibur kita masing-masing. Karena di Amsal 20 ayat 1 berkata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kalau saudara mau dididik Tuhan, cintailah teguran, cintailah pengetahuan, supaya saudara diangkat Tuhan. Di Amsal 5 ayat 23 berkata, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ya, jadi apa? Kalau saudara tidak dididik oleh Tuhan, tidak mau menerima, maka saudara akan tersesat. Mungkin jalan kita yang kita anggap ini adalah jalannya lurus. Banyak orang menyangka jalan kita ini jalan yang lurus, tapi sebenarnya jalan yang ser. Tuhan ingin kembalikan jalan kita menjadi jalan yang lurus. Ada 3 ciri-ciri orang yang mau ditegur, mau dihajar Tuhan. Ciri yang pertama adalah dia tidak suka menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, tetapi mau sadar akan kekeliruan dan kesalahannya sendiri yang perlu diubah, sehingga mau menjadi pribadi yang lebih baik, taat, giat, membangun karakternya sendiri untuk serupa dengan Kristus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang suka akan teguran Tuhan, yaitu tidak sombong, suka menganggap dirinya sendiri paling benar. Dan pastinya orang ini bukan orang yang tidak bisa dikoreksi, gampang tersinggung, marah, atau gampang ngambek. Dan ciri yang ketiga adalah tidak mudah kecewa kalau mengalami kegagalan. Sebaliknya giat belajar tentang firman Tuhan, suka komunitas, bekerja sama secara tim, dan motivasi diri secara tetap semangat. Kenapa harus kita di dalam tim? Karena kita kalau di dalam tim, kita percaya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling membangun, mungkin bisa juga saling menegur satu sama yang lain. Karena apa? Kita tidak tahu apakah jalan yang kita lakukan ini benar atau salah.
Teguran mungkin cukup keras, tetapi ketahuilah Tuhan merindukan pertumbuhan dari setiap kita. Orang yang menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan harus siap berjalan dalam zona tantangan. Karena proses tidak akan berlangsung di zona aman dan nyaman. Tetapi buah dari ketekunan kita, kesabaran kita, hati yang tetap setia dan tulus mengasihi Yesus, apapun keadaannya, akan menghasilkan buah kehidupan yang sangat manis dan pastinya akan menyelamatkan hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, Dia menyerahkan anaknya, ya, mengaruniakan segala yang baik demi kita. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Tetaplah percaya bahwa Dia Bapa yang setia. Bahkan di saat kita gagal pun, Dia tidak akan meninggalkan kita maupun membiarkan hidup kita berakhir dengan sebuah kisah yang menggantung. Kuncinya adalah belajar taat menjalani proses yang ada. Milikilah hidup untuk selalu bersyukur sekalipun keadaan tidak mendukungmu. Bersyukurlah selalu, senantiasa, dan kenalilah isi hatinya lebih dan lebih lagi. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin.